Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhiru ala dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila nabiyya ma'adah. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita semua masih bisa hadir dalam mengikuti kajian bersama komunitas sahabat Fisabilillah pada malam hari ini. Dan mana juga kita belum lama ini telah melewati libur bulan Ramadan, kita telah melewati bulan Ramadan, kemudian kita telah melewati malam Lailatul Qadar, dan mana juga kita telah melewati hari kemenangan bagi umat Islam yaitu Idul Fitri. Maka pada kajian malam hari ini Anda menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Khalifah Alam, putra padang pasir, pada Senin subuh ia lahir, patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersingkir, ialah Nabi kita yang terakhir, Nabi Yunal Karim, Nabi Yunal Mustafa, Nabi Yunal Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ronaldo terkenal karena tendangannya yang cetar membahana. Kalau Saskia Gotik terkenal karena goyangan itik yang sangat lentik dan orangnya yang sangat cantik. Tetapi kita harus bangga karena memiliki seorang pemimpin yang mulia yang terkenal karena suri tauladannya. Yang mana beliau telah membawa kita dari zaman muter-muter sampai ke zaman komputer. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya Ana selaku moderator pengganti, yakni pengganti dari Ahi Galih karena ada kesibukan mendadak. Jadi Ana izin untuk menggantikan moderator pada malam hari ini. Yang mana pada malam hari ini kita semua telah berkumpul, kurang lebih ada sekitar 96 orang berkumpul dalam satu niat, yakni tak lain dan tak bukan, yakni untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kita mengikuti kajian pada malam hari ini bersama Ustadz Berry Halik Ar-Rahman, dan telah kita lihat beliau Masya Allah. Bagi yang belum ada pasangan, tolong kita minta nomornya, bisa calling untuk taruh. Biasanya taruh 3 bulan dan mungkin nanti sama Ustadz Berry nanti 1 bulan cukup taruh. Benar Ustadz? Allah. Tapi dengan syarat Ustadz Berry nanti minta maharnya nggak usah banyak-banyak, 100 rupiah kata beliau. Biarlah beda dari yang lain. Bismillah. Dan mana kita pada malam ini kajian dengan tema tak pernah ada kata lelah jika kita benar-benar lillah bersama Ustadz Berry Halik Ar-Rahman dengan bersama komunitas sahabat Fisabilillah pada hari Senin 29 April 2024. Baik, susunan acara, Anda akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, dan yang kedua pemaparan materi sekaligus pengenalan dengan pemateri kita. Kemudian yang ketiga yakni sesi tanya jawab yang nanti akan dipimpin oleh Kak Atma. Dan yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mengambil barokahnya pada malam hari ini, marilah kita semua
membuka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Kitab ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa zurriyyatihi bi barakatil Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang membaca dan yang mendengar bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang kedua kalinya, inilah momentum yang kita tunggu-tunggu. Biasanya ini kalau misalnya ada acara formal ada drumnya nih Ustaz. Tum 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 tum. Yakni kajian bersama Ustadz Berry Khalik Ar-Rahman dengan tema tak pernah ada kata lelah jika kita benar-benar lillah bersama komunitas sahabat fisabilillah. Kepada Al-Mukarram Al-Fadil Al-Ustadz Berry Khalik Ar-Rahman, tafadhal alaihi mashkura untuk mengenalkan diri sekaligus memaparkan materi. Cek, suara saya kedengaran jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balam, tak kalah tinggi terbangnya si burung elang. Siapa tadi tak jawab salam, aku doakan jodohnya tak datang-datang. Sepertinya belum pada makan malam ya. Kita ulangi sekali lagi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz langsung ingin jawab. Tampaknya banyak sekali nih yang belum dapat jodoh. Anda siap nyalon. Doakan semoga jodohnya segera diperlimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Ya Allah. alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ihtada. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan bersyukur kepada Allah yang mana telah mengumpulkan kita di Google Meeting ini. Semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliqu bi kamalihi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan syafaat kepada kita tak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Berry Khalik Ar-Rahman. Saya mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, berasal dari Provinsi Aceh. Nah, itu ya. Ada lagi nih.
Pak Moderator, ada lagi? Ada cukup? Ada yang mau mendaftar ta'aruf dengan beliau? Ada yang mau daftar Dari ta'aruf? Aceh, Masya Allah. dari Aceh, Ustadz muda, mahasiswa Kairo Mesir, positif, hafal Qurannya banyak. Ini kalau ibarat di rumah makan, mie ayam spesial super lengkap. Lanjut Ustaz. Sekedar Oke, candaan Ustaz. oke. Makasih banyak kepada moderator kita yang dari tadi membawa acara, memulai acara, sehingga kita bisa merasakan kemeriahan acara kita ini. Alhamdulillah. Sebelumnya, ini di Indonesia jam berapa sekarang? Jam Jam berapa? Jam 20.47 ya? Iya Ustaz. Nah, di sini saya jam 16.47. Jadi kita beda 4 jam. Makanya mohon maaf sekali, tadi kan awalnya acaranya dimulai jam 20 ya, 20 pas. Tapi karena satu dan lain hal, mohon maaf belum bisa berhadir, jadi diundur kepada 8:30 malam. Nah, ini mohon izin ya, saya pakai kaos ini. Karena di Mesir lagi musim panas. Jadi panasnya itu Masya Allah. Tapi khair lah insya Allah, dengan bersama antum, panas itu berubah menjadi ketenangan dalam diri. Masya Allah. Bismillah. Kita ngaji ya. Bentar aja ya, nggak lama-lama. Insya Allah yang sebentar, tapi masuk. Insya Allah lebih bermanfaat daripada yang panjang, tapi nggak masuk. Gitu ya. Ruwiya an Ibnu Hibban anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Diriwayatkan dari Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, yang mana tidak dimulai dengan ucapan bismillah, fa huwa abtar, maka itu akan terputus, maka akan terhenti, terputus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari tadi kita memulai acara ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam riwayat lain juga dikatakan wa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bisalati 'alan nabi wa huwa aqta. Kullu amrin zibalin, setiap amalan perbuatan yang mana tidak dimulai dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa aqta, maka itu akan menjadi majelis bangkai, akan menjadi majelis yang boleh jadi hilang keberkahannya, boleh jadi majelis yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tadi mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, mungkin sebelum kita memulai kajian kita, ada baiknya kita sama-sama kita berselawat ya. Oke, bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibu salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah kita sudah berselawat dengan harapan apa? Semoga kelak Rasulullah memberikan kita syafaat dan mengakui kita sebagai umatnya dari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Syekh Hisham Kamil
salah satu ulama besar di Mesir, ulama Syafi'iyah, telah berkata dalam ceramahnya, kullul a'mal bain radd wal qabul illa salatan 'ala rasul falaysa laha illa al qabul. Nah, jadi kullul a'mal, setiap amal perbuatan itu bain radd wal qabul, di antara apakah dia ditolak ataupun diterima oleh Allah. Illa salatan 'ala rasul, kecuali satu amalan adalah salawat kepada Rasulullah, falaisa laha illal qabul, maka tidak ada balasannya kecuali Allah akan menerima salawat kita itu. Nah, hatta kita pun sedang bermaksiat nih, jangan katakan kita bersalawat ketika dalam keadaan sholat. Bahkan ketika kita dalam keadaan bermaksiat, kita salat kepada Rasul, maka salawat itu akan diterima oleh Allah dan akan menjadi penambah timbangan amal kebajikan kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat fi sabilillah, ya Allah, saya lelah. Nah, itu kan kata-kata yang sering diucapkan oleh kita semua ini. Kita termasuk antum, termasuk saya juga, oleh kita semua. Khususnya muda-mudi di zaman sekarang ini. Ya Allah, aku lelah. Saya itu lelah. Nah, lelah kepada segala hal. Ada kalanya kita lelah dalam pekerjaan kita kah? Ada kalanya lelah dalam rumah tangga kita kah? Ada kalanya kita lelah dalam mencari jodoh kah? Ataupun lain sebagainya. Ya Allah, aku lelah. Sebenarnya itu hanya lelah yang dirasakan oleh fisik kita. Lelah yang hanya dirasakan oleh badan kita. Namun ketika lelah itu kita masukkan, kita pikirkan secara overthinking, secara berlebihan, maka lelah itu nggak hanya menjadi lelah fisik, tapi lelah itu menjadi lelah psikologis. Nah, yang awalnya kita hanya lelah badan nih, contohnya kita pergi ke sekolah, atau kita pergi ke tempat kajian, atau kita pergi untuk menuntut ilmu, kita itu lelah. Ataupun simpelnya gini, dalam satu organisasi kita itu kan ada ketua, ada anggota dan lain sebagainya. Boleh jadi kita itu yang effortnya yang paling gede, usaha yang paling banyak dilakukan. Nah, kita yang berusaha siang malam, kita terus bekerja tanpa kenal lelah, tanpa kita open rasa lelah yang kita rasakan itu, malamnya begadang sampai akhirnya apa? Mungkin na'udzubillah kita kena tipes gara-gara kerja siang malam gitu kan. Nah, itu lelah. Dan ketika lelah itu kita gini, mindset kita itu rasakanlah bahwasanya itu Allah ada di samping kita gitu loh. Jadi orang-orang di luar sana, orang-orang non-Islam, mereka mengerjakan sesuatu itu hanya mengharapkan balasan di dunia. Misalnya mereka kayak organisasi tadi, mereka lelah, apa yang mereka harapkan? Mungkin itu kepopuleran, mungkin itu lain sebagainya. Ketika itu nggak didapat, apa yang terjadi? Mereka menyesal, mereka merasa sia-sia. Ah, ngapain sih gua kerjain mati-matian, toh juga nggak dikenal, kan gitu kan. Tapi itulah indahnya Islam. Ketika kita berusaha bekerja semaksimal mungkin, jika apa yang kita harapkan tidak tersampaikan, maka jangan khawatir, jangan gundah, jangan gelisah. Kita ada Allah. Allah pasti akan membalas apa yang kita kerjakan. Makanya dituntut untuk tajdid niyah, kita untuk memperbaharui niat kita. Kenapa? Dengan niat itu, innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu berdasarkan dengan niat.
Maka ketika kita berniat apa yang kita kerjakan itu lillah, maka Allah akan membalasnya dan tak akan terasa, ya, tanpa kita sadari lelah yang kita alami itu menjadi lillah. Alhamdulillah ya. Makanya ketika kita mengatakan ya Allah aku lelah dan kita memperkeruh suasana dan rasa lelah yang kita rasakan itu dengan overthinking yang tadi kita bicarakan, dikhawatirkan apa? Dia itu akan menjadi kelelahan yang berkelanjutan kepada kelelahan spiritual. Nah, ketika kamu mengatakan lelah, sehingga na'udzubillah ya, jangankan amal di dunia, salat kita yang kita kerjakan itu mungkin kita merasa sia-sia. Nah, makanya oleh karena itu, lelah yang kita rasakan ini, insya Allah, jika kita berusaha mengharapkan balasan Allah, berusaha lillahi ta'ala, maka jangan khawatir teman-teman. Walaupun nggak hanya di dunia, nggak terbalas nih, kita belum merasakan impact-nya, insya Allah nanti, ketika di akhirat, kita akan melihat apa yang kita kerjakan di dunia ini. Makanya teman-teman semua, hidup ini nggak lama kok. Sampai kapan Ustadz? Sampai kapan kita berusaha, bekerja, dan sebagainya? Sampai mati. Mati itu kan nggak ada yang tahu kan? Yang paling dekat sama kita itu apa? Yang paling dekat sama kita itu adalah kematian. Makanya nggak lama teman-teman. Usahakan yang terbaik, apa yang bisa kita kerjakan, dan usahakan itu dengan niat lillahi ta'ala. Insya Allah nggak lama kok. Jika mati besok, ya kita selesai dari perbuatan amalan di dunia ini. Tinggal merasakan manisnya apa yang kita kerjakan selama di dunia ini. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian muncul pertanyaan nih. Apakah kita mau lelah yang kita kerjakan itu, lelah yang kita rasakan itu hanya lelah untuk hal yang sia-sia, hanya untuk hal yang senda gurau, ataupun hanya untuk hal yang tidak bermanfaat, ataupun kita mau lelah yang kita rasakan itu menjadi lelah untuk ketaatan kepada Allah. Nah, mungkin soal pertanyaan ini nggak perlu kita jawab untuk orang lain, kita bisa menjawab untuk diri kita masing-masing. Apakah aku pengen lelah yang aku kerjakan ini, yang aku rasakan ini untuk hal-hal yang layani, hal-hal yang nggak bermanfaat, nggak berfaedah, ataupun untuk hal-hal kepada ibadah ataupun hal-hal taat kepada Allah. Nah, ini bisa kita jawab masing-masing, ya. Karena gini loh teman-teman. Karena dua-duanya itu lelah. Nah, baik itu yang perbuatan senda gurau, bermaksiat, na'udzubillah, ataupun taat, dua-duanya itu lelah. Contohnya nih, kita pergi ke masjid, itu lelah. Kita pergi ke kajian itu juga lelah. Kita pergi ke tempat-tempat ilmu, itu juga lelah. Nah, ataupun kita bermaksiat, nah itu juga lelah teman-teman. Jadi emang ada, misalnya nih, kita taat kepada Allah lelah dan kita bermaksiat nggak lelah. Emang ada gitu? Enggak. Banyak kok. Banyak orang yang bermaksiat lelah. Dan tentunya jangan jauh deh kita melihat diri kita sendiri, dan kita sering merasakan itu kan, betul kan? Kita nggak hanya taat, oke lah taat itu lelah, tapi ketika kita bermaksiat kepada Allah, kita juga akan merasakan kelelahan teman-teman. Nah, jadi kemudian satu hari kita bermaksiat, oke lah mungkin belum merasakan lelah.
1 minggu, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Pasti. Itu saya yakin semua orang yang melakukan maksiat itu juga akan merasakan lelah. Nah, akhirnya apa? Ketika kita lelah bermaksiat, kita tidur, kita nggak punya gairah untuk hidup, kita nggak punya semangat untuk hidup. Akhirnya kita murung di kamar, kita nggak produktif, kita nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga ya udah, kita jadi beban aja dalam kehidupan. Kalau kita tinggal sama keluarga, kita jadi beban keluarga. Kalau kita tinggal merantau, kayak saya ini merantau, ataupun teman-teman juga ada yang merantau, kita ya hanya akan apa ya? Hanya akan menjadikan diri kita itu orang yang dijauhi oleh orang lain gitu loh. Nah, misalnya nih anak-anak rantau seperti saya, seperti teman-teman, jauh-jauh kita pergi dari rumah kita tinggalkan sanak saudara family kita tinggalkan adik abang kita tinggalkan orang tua kita yang sangat kita cintai itu dengan harapan apa? Kita menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh keluarga, menjadi teman yang bisa dibanggakan oleh teman-temannya. Nah, namun ketika kita nggak melakukan hal yang produktivitas, kita tidak mau keluar dari zona nyaman, kita sebenarnya itu sedang mencederai harapan mereka, merusak harapan mereka. Kita ini pergi jauh dari rumah, kilometer, mereka yang di rumah, orang tua kita mengharapkan anaknya kelak menjadi orang yang sukses. Anaknya kelak menjadi orang-orang yang bisa diceritakan kepada teman-temannya. Kan biasa gitu kan, Bu, anakku itu Bu, udah jadi tentara gitu. Anakku Bu, udah jadi dokter, udah jadi dosen misalnya, udah jadi guru, kan itu bangga. Nah, maka ketika kita berleha-leha di sini, kita sebenarnya telah mencederai harapan mereka gitu loh. Oke lah, mungkin untuk 1-2 tahun ketika kita masih di sini, orang yang di rumah kita nggak tahu apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di sini. Nah, mereka nggak tahu, kita bisa nutupin. Tapi ketika kita pulang nanti, kita melihat mereka bercucuran air mata bukan karena bangga kepada kita, tapi menangis karena rasa kesedihan karena kita nggak jadi apa-apa, kan nggak mau gitu kan. Nah, makanya untuk sekarang nih, mumpung kita masih muda, masih masa-masa produktivitas, kita kerjakan, keluar dari zona nyaman kita, keluar dari kebiasaan yang udah mendarah daging di kita, keluar. Nah, walaupun ada rintangan, ada tantangan, itu yang akan membentuk jati diri kita sebenarnya. Itulah proses yang akan mendewasakan kita. Teman-teman, usia yang bertambah, tua itu wajib, tapi dewasa itu pilihan. Makanya selama kita masih diberi oleh Allah kekuatan, masih kuat, masih dalam usia keemasan, maka gunakan itu sebaik mungkin. Walaupun lelah, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Kita usaha semaksimal mungkin dengan niat lillahi ta'ala, maka insya Allah lelah yang kita rasakan itu akan menjadi lillah. Itu ya. Sahabat fi sabilillah dimanapun Anda berada, Imam Syafi'i pernah berkata, jika waktumu tak kamu gunakan kepada taat kepada Allah, tak kamu isi dengan taat kepada Allah, maka niscaya waktu itu akan terisi oleh kemaksiatan kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ada cerita nih teman-teman, ada cerita dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ada yang tahu Syekh Ma'ruf Al-Karhi?
Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini seorang ulama pada masanya yang mana beliau memiliki banyak murid, dan beliau terkenal dengan ulama yang tawadhu, gitu ya. Jadi dikisahkan dulu ada seorang perompak yang ketika merampok juga berpuasa. Nah, ketika merampok ada seorang perompak, ketika merampok dia dalam kondisi berpuasa. Terus teman-temannya kan heran gitu ya. Ditanyalah sama teman-temannya, "Hai Fulan," katakanlah Fulan ya namanya, "kenapa kamu merampok yang mana ini perbuatan maksiat kepada Allah tapi kamu berpuasa?" gitu loh. Terus apa yang dijawab oleh beliau ini? Dia berkata, "Bagaimanapun aku tetap ingin menjaga hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala. Meski aku bermaksiat pada Allah, meski aku melanggar apa yang dilarang oleh Allah, aku ingin tetap menjaga hubunganku dengan Allah. Supaya apa? Aku tak putus hubungan dengan penciptaku, sehingga suatu saat mungkin Allah akan mengetuk hatiku, aku berubah dari pekerjaanku sekarang untuk menjadi lebih dekat dengan Allah, untuk menjadi insan yang lebih mulia di sisi Allah." Nah, itu jawabannya. Kemudian Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini berada di tepian nih, kan mereka perompak ya. Jadi hampir di lautan, hampir mencapai pantai. Nah, kemudian Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini sama murid-muridnya itu berada di tepian pantai gitu kan, di pantainya, tepian laut. Nah, lantas muridnya berkata kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi, "Ya Syekh, wahai Syekh, tolong doakan kepada mereka itu yang sedang merampok itu supaya Allah melaknat mereka." Nah, namun kemudian Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini mengatakan, "Baiklah." Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, lihatlah hambamu ini ya Allah. Mereka bersenang-senang, mereka sedang gurau dengan bersama teman-temannya. Ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan nikmat indah, memberikan nikmat senang mereka ini di dunia, maka jadikanlah mereka juga bisa bersenang-senang di akhirat kelak. Amin." Kemudian kan muridnya heran gitu kan, "Ya Syekh, kenapa kamu mendoakan kebaikan kepada mereka? Bukankah kami tadi meminta engkau untuk mendoakan supaya Allah melaknat mereka?" Maka apa jawaban Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini? "Wahai muridku, ya bunayya," anakku gitu kan, lembut sekali. "Ya bunayya, wahai anakku, lihatlah, Allah tidak akan memberikan nikmat senang-senang di akhirat melainkan Allah telah mengampuni mereka." Begitu. Masya Allah ya. Kisah yang sangat inspiratif. Jadi kenapa? Rupanya mereka itu, Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu tahu bahwasanya mereka itu yang perompak tadi, dia mengerjakan perbuatan itu karena terpaksa. Nah, karena terpaksa, tidak ada pilihan lain, tapi di hatinya masih ada ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Syekh mendoakan mereka supaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka, disebabkan oleh apa? Kecintaan beliau itu kepada Allah, ada rasa ingin dekat pada Allah, meskipun dia lelah dikacungin sama teman-temannya, diejek, dibully sama teman-temannya si perompak tadi, namun dia tetap teguh pendiriannya ingin dekat kepada Allah. Maka dengan asbab itu, lelah rasa hati yang dia tahan tadi, insya Allah akan menjadi lillah, gitu kan. Nah, makanya teman-teman, meskipun kita terus melakukan dosa, maka bertobatlah. Meskipun kita terjerumus lagi pada dosa yang kita lakukan itu,
maka bertobatlah. Tobat, 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 tobat. Salatlah. Nah, karena apa? Meskipun kita berulang kali jatuh bangun dalam keadaan maksiat kita, maka bertobatlah. Karena teman-teman sebenarnya Allah itu welcome loh. Allah itu dekat sama kita. Gimana enggak coba? Kita merangkak kepada Allah, Allah itu berjalan kepada kita. Kemudian ketika kita berjalan kepada Allah, Allah itu berlari kepada kita. Bayangin deh, gimana indahnya, romantisnya Allah gitu kan. Allah itu welcome sebenarnya. Maksiat yang kita lakukan itu nggak ada apa-apanya. Nah, Allah itu maghfirah Allah. Kita harus yakini, maghfirah Allah, pengampunan Allah itu lebih luas daripada maksiat yang kita lakukan. Nah, makanya kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rahmatillah. Itu kan? La tayasu min rawahillah. Janganlah engkau berputus asa dalam rahmat Allah. Maka kayak misalnya nih, hari ini kita bermaksiat. Besoknya kita tobat, ya Allah, aku menyesal ya Allah. Ana nadimtu ala ma fa'altu ya Allah. Aku menyesal ya Allah apa yang telah aku perbuat. Nah, maka di saat itu kita meminta kepada Allah ampunan, ya Allah, Rabbana ighfir lana wa kaffir 'anna sayyi'atina, ya Allah, ampunilah aku ya Allah, dan ampunilah segala kesalahan-kesalahanku ya Allah. Nah, kita bermunajat kepada Allah, Allah ampunkan. Tapi besoknya lagi kita kembali lagi. Nah, padahal tadi kita udah bilang kan, ana nadimtu, aku telah menyesal ya Allah ala ma fa'altu, kepada apa yang aku perbuat. Maka walaupun kita terjerumus lagi, tapi kita jangan pernah putus teman-teman daripada bertobat kepada Allah. Nah, misalnya nih kayak teman, misalnya apa ya, Mat ya, katakan, mohon maaf ya, misalnya namanya Mat. Nah, Mat, pinjam duit dong 100 gitu kan, pinjam dulu 100. Nah, agar silaturahim tak terputus, maka pinjam dulu 100 gitu kan. Pinjam, dikasih lah. Besoknya kita minjem lagi tuh, dikasih lah gitu kan, karena si Ahmad ini orangnya juga ada dan dermawan. Tapi lulusanya kita minta lagi, baru deh dia akan mulai bilang apa? Apain sih minta terus? Kan kemarin-kemarin udah gua kasih gitu, dan walaupun janji hari ini bakalan balikin, ternyata enggak. Nah, itu manusia teman-teman. Meskipun dia orang dermawan, orang baik sekalipun, ada saatnya dia akan merasa risih apa yang kita kerjakan. Tapi kepada Allah beda teman-teman. Karena kan laisa kamitslihi syai', ya kan? Enggak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Maka Allah itu beda teman-teman. Meskipun kita puluhan bahkan ratusan kali kita pergi kepada Allah, kemudian kita datang lagi kepada Allah, kemudian pergi dan datang lagi kepada Allah, niscaya Allah akan memeluk kita teman-teman. Bayangkan Allah memeluk kita di sepertiga malam kita. Indah sekali. Makanya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Tobatlah sampai kapan? Sampai kamu lelah dan bosan terhadap maksiat yang kamu kerjakan. Nah, itu teman-teman ya, semangat semuanya. Sahabat fisabilillah, kita itu ketika kita merasakan kegundahan, kita kan berdoa tuh kepada Allah. Jadi kita kan berdoa kepada Allah, banyak sekali permintaan dan harapan yang kita minta kepada Allah. Kita minta supaya rumah tangga kita harmonis lah, supaya kita jodoh kita segera cepat jumpa lah. Kita minta dalam pekerjaan kita dilancarkan oleh Allah gitu kan. Banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan. Yakin teman-teman, Allah itu akan mengabulkan doa kita. Tapi Ustaz, katanya kan Allah mengabulkan segala permintaan kita. Aku udah bangun malam, udah salat hajat, salat tahajud, dan sebagainya. Tapi apa? Mana Ustaz? Allah juga belum mengabulkan apa yang aku minta.
Maka jangan gitu teman-teman. Kata Allah apa? Ana anda husni dhanni 'abdi bi. Aku ini, kata Allah, aku ini sebagaimana apa yang dipikirkan oleh hamba-hambaku gitu. Jadi kalau Allah itu kita mikirnya baik, maka Allah akan menjadi baik. Kalau kita pikir sebaliknya Allah itu buruk, maka nauzubillah Allah akan ya seperti itu juga kepada kita. Maka anda husni dhanni 'abdi bi. Maka selalunya kita berhusnudzon kepada Allah. Boleh jadi teman-teman, doa yang kita panjatkan itu, kenapa Allah belum mengabulkannya? Boleh jadi kita nggak siap. Contoh gini, ya Allah aku pengen diberi kekayaan 10M misalnya. Wah, kita jangan beranggapan 10M itu besar. Enggak. Di hadapan Allah 10M itu bahkan triliun itu hal yang sepele gitu kan. Hal yang mudah gitu. 271 triliun juga ya kecil itu di hadapan Allah. Maka kita minta apa-apa, minta apapun gitu kan kepada Allah. Nah, boleh jadi teman-teman apa yang kita minta sekarang itu belum dikabulkan oleh Allah karena kita nggak siap. Nah, ya Allah aku pengen kekayaan. Nanti Allah kasih kekayaan itu kita lupa sama Allah. Kita lupa sama teman-teman kita. Kita lupa dengan keluarga kita. Banyak kan kejadian yang seperti itu sebelum kaya dia, ya Allah aku ingin bersedekah. Nah, setiap hari aku pengen bersedekah, pengen bangun rumah makan gratis gitu. Namun ketika Allah memberikan kita kekayaan yang kita minta, apa yang terjadi teman-teman? Kita lupa. Nah, kita lupa dengan apa yang kita janjikan waktu dulu. Jadi Allah itu tahu apa yang terbaik menurut kita. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Boleh jadi teman-teman yang kita bayangkan buruk kepada kita fahuwa khairul lakum. Maka itu hal yang paling baik kepada kita. Dan sebaliknya, wa asa an takrahu syai'an, boleh jadi wa asa an tuhibbu syai'an, boleh jadi apa yang kita merasakan itu indah kepada kita, fahuwa syarrul lakum, boleh jadi itu yang terburuk kepada kita. Di ujung ayat apa? Allah menyebutkan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu ya'lam, Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui itu. Makanya teman-teman, kita harus selalu senantiasa untuk husnudzon kepada Allah. Supaya apa? Kita mendapatkan keridhaan oleh Allah, sehingga ketika kita mendapatkan keridhaan oleh Allah, Allah senang sama kita, Allah cinta sama kita, apa yang kita harapkan semua itu terkabul. Teman-teman sahabat semua, jadi kita sudah tahu nih, kita sudah tahu bagaimana cara mengubah lillah itu menjadi lillah. Kita sudah tahu bagaimana cara merubah amalan yang sebelumnya kita hanya menjadi amalan dunia, maka saat ini kita sudah tahu amalan itu bisa juga impact-nya ketika nanti di hari akhirat. Nah, makanya teman-teman usahakan jangan hanya jadi pengetahuan apa yang kita ketahui hari ini hanya menjadi teori semata, hanya menjadi teori belaka, tapi apa yang kita tahu hari ini kita kerjakan. Nah, Ustadz aku ini sibuk dan lain sebagainya, nggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu kan? Allah itu nggak akan membebani hamba, melainkan tidak membebani hamba itu di luar batas kemampuan hamba itu sendiri. Makanya walaupun sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita terus istiqamah, yang penting kita terus bermujahadah, berusaha untuk melakukan apa yang kita tahu, sehingga apa? Yaitu tadi, kita mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil akhir. Dan jangan lupa ajak teman-temannya juga, sahabat kita, untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Karena apa? Itulah indahnya Islam ya teman-teman. Kita itu
belum kita mengerjakan, tapi kita hanya menunjuki, maka kita akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan orang yang mengerjakan itu. Gitu. Kan mandala ala khairin kafa'ili gitu kan. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, niscaya baginya itu pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Itu teman-teman. Maka insya Allah dalam menit-menit yang kita habiskan untuk berusaha kita tahan kantuk, kita kita menyampingkan prioritas yang lain gitu kan. Kayak saat ini nih sekarang timnas lagi bertanding kan U23 lawan Uzbekistan. Nah, kita yang pengen nonton udah habis waktu kita untuk belajar di sini, untuk sharing-sharing bareng gitu kan. Insya Allah lillah kita ala, dan menjadilah lelah yang kita rasakan itu menjadi lillahi ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka akhirnya saya Al-Fakir dari Khalid Ar-Rahman mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang telah berhadir di komunitas sahabat fisabilillah ini, dan memohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaknyamanannya. Semoga kita sama-sama berada dalam lindungan Allah, supaya kita sama-sama berada dalam cintanya Allah, sehingga nanti kita akan bersama-sama pula dikumpulkan oleh Allah dalam surganya fi jannah firdausil a'la. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum salam, dan nanti yang mau ngepost di Instagram misalnya, jangan lupa ya tag @sahabat fisabilillah. Oke? Dan kalau mau tag saya juga nggak apa, nanti di repost. @Berry bin Syukri. Oke. Semoga kita terus bisa melanjutkan silaturahim kita nggak terputus sampai sini, sampai nanti datang saatnya kata Allah ya ibadi irji'i, gitu, pulanglah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i, gitu kan, wahai jiwa yang tenang, pulanglah. Sampai saat itu maka kita akan sama-sama insyaallah dikumpulkan di surga jannah firdaus al-a'la. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fakir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada MC ya. Silahkan Ustadz. Masya Allah, syukran katsiran, jazakumullah khairan kepada Ustazina Al-Mukarram Al-Fadil dari Khalid Ar-Rahman. Semoga baik yang menyampaikan maupun yang mendengar mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Amin Amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, Ana mau jawab dulu pertanyaan dari teman-teman Mirza tadi, Bang. Yaitu ada yang nanya, Ustaz, iya tuh, ngomong nanya ke Ana, Ustaz, moderatornya umuran berapa? Ana masih 20. Maaf Ustaz, Ana masih 20 dan mohon maaf kalau mungkin suara Ana terlalu ngebas karena faktor pubertas. Nah, faktor pubertas dan juga Ana perokok berat, jadi mohon maaf karena suara Ana agak ngebas. Ana masih umur 20 dan tadi Ana ada juga yang nanya, Ustaz, Masya Allah ini dari tadi Ana nih, gimana gitu baca pertanyaannya? Ustaz udah punya istri berapa? Astagfirullahaladzim. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Ana masih 20 tahun dan insyaallah target nikah di umur 25 kalau nggak 26. Jadi yang mau ta'aruf insyaallah dosa sampai merosot siap deh. Promosi nih. Karena itu promosi Instagram jadi. Masya Allah. Langsung promosi ke depan kan. Aduh. Gimana? Dari tadi juga ada yang nanya ke Ana, Ustaz anak berapa? 2 dari 3 bersaudara, Ana memiliki kembaran tapi perempuan. Oh, Insya Allah sama dong kita Ustaz. Bertiga saudara,
Dua laki-laki, satu di tengah. Saya kakak sih di tengah, perempuan. Ini mohon maaf teman-temannya di belakang ada yang lewat-lewat. Soalnya saya di asrama tinggalnya, jadi nggak ada tempat khusus gitu. Jadi ya udah, maaf gitu. Apa ya? Sebelum lanjut jawab, kita ambil dulu kan tadi udah mau para materi, jadi kita explication dulu bentar ya teman-teman. Jadi Maaf, Ustaz, nggak kedengaran. ntar Hana pakai handphone gitu ya. Tes sudah jelas belum? Halo? Sudah jelas Ustaz? Oh, oke, mantap. Tadi pakai handset Ustaz Afan. Oke, cepat Ustaz. Nah, Timnas lagi main nih, nggak sabar pengen nonton. mohon maaf teman-teman, sebelum tadi kan kita udah mendengarkan pemateri dari beliau, dan sebelum masuk ke sesi selanjutnya kita adakan dulu ice breaking sebentar, mungkin 3 menit sambil kita mengumpulkan, kalau bahasa kami itu ngumpul ke nyawa dulu. Siap. Tarik nafas dulu untuk ustadznya kan, minum-minum dulu kan. Kalau misalnya merokok dulu nggak apa-apa, santai. Aman Ustaz, santuy. Mohon maaf Ustaz sedikit, nah mungkin antum belum kenal dengan Ana. Kalau antum Ya. dulu dalam memperkenalkan diri, antum dari Aceh. Kalau Ana, nama Ana Fani Agung. Ani. Bisa, kalau biasa Ana dipanggil Fani. Mhm. Kalau orang tertentu juga ada yang manggil Yuda, karena Fani Agung Prayuda. Ada juga manggil Oke. Yuda. Dan Ana di pondok juga dipanggil oleh ustadz Ana dulu dengan panggilan Agung. Jadi ya, Masya. kalau bahasa Jawanya, kalau antum sekalian mau manggil Ana apapun, monggo, silahkan. Ana masih umur 20 tahun Ustaz, dan Ana juga alumni Pondok Modern, dan sekarang Masya Allah. mengajar di Pondok Muhammadiyah. Alhamdulillah. Berkah insya Allah. Amin ya Allah. Ayo teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, berhubung ini masih di fase ice breaking, ada yang mau bertanya tentang, ada yang mau sesi tanya jawab biasa, bukan tanya jawab tentang materi, karena nanti di jam 9.30 baru kita mulai sesi tanya jawab yang aslinya. Ustaz Agung. Ini Ustadz, teman-teman kita ini tadi kalau Anda lihat dari yang hadir ini dari berbagai macam daerah. Ada Masya yang dari Allah. Palembang, ada yang dari Ciamis, ada yang dari NTT, ada yang dari NTB, bahkan ada yang Jauh dari ya. Kalimantan sama Sulawesi, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Dan juga Gimana umurnya tuh tadi anak Damang? tadi, dan juga anak tadi nanya ada umurnya berapa, ada yang jawab 90 tahun, ada yang jawab 64 tahun. Kalau 90 tahun berarti seumuran sama nenek anak. Nenek anak aja udah umur 95. Mungkin antum awet muda kali. Ini ada yang dari Ciamis, Kalimantan Timur, dan ini ada yang dari Palembang. Masya Allah, semoga kita berjodoh. Masya Allah. Semoga kita berjodoh ya. Amin. Kita doakan sama-sama teman-teman ya. Kayaknya Ustadz Agung ini kebelet pengen nikah kayaknya nih. Baik, mungkin sekian pendataan kita, selesai mengobrol materi. Baik, alhamdulillah kita semua sudah menyimak apa yang tadi disampaikan beliau tadi. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan pada malam hari ini, dan tak lupa juga kita doakan semoga ustadznya dilancarkan dalam segala urusan, baik rezeki, Amin. Ya baik Rob. kesehatan maupun segalanya. Dan juga ustadz kita doakan semoga yang hadir, teman-teman kita yang hadir, yang antusias dari awal sampai sekarang ini, kita doakan semoga selalu diberikan keistiqomahan, rezeki lancar, kesehatan selalu, kesejahteraan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rob. Dan tak Kabul ya Rob. bukan, harapan kita ini Ustadz, sebenarnya kalau anak kemarin pada saat jadi panitia zakat itu tuh selalu berdoa dengan cuma satu candaan anak.
Semua orang ini cuma berharap satu yang ini yang mereka harapkan, yakni sehat. Kita banyak Iya. duit, ada uang 1 triliun, ada uang 271 triliun atau 30 ada atau 3.000 triliun yang lagi viral itu kan. Kalau kita nggak sehat ya percuma. Nggak bisa itu kan, nggak bisa ngerasain. Iya, tapi walaupun kita cuma ada uang 15.000, kalau kita sehat, kalau bagi anak ada uang 15.000, makanan masih banyak, kita sehat, berikan rokok, oh masya Allah, apa biaya lah ya Rabbi kumatu kaziban. Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya, yang mana dalam hal ini sesi selanjutnya ini sesi tanya jawab yang akan langsung dipimpin oleh moderator kita, moderator selanjutnya yakni Kak Atmah. Kepada Kak Atmah, tafadhol alaihi masykuro untuk menyambungkan moderator pada malam hari ini. Baik, syukran sebelumnya. Jazakallah khairan. Acara selanjutnya itu sesi tanya jawab. Afwan Ustadz, sebelumnya berkenan untuk pertanyaannya itu berapa ya? Iya, berapa ya? Dikit aja dah. 100 Ustaz. Yang paling banyak 100 Ustaz. 100 Ustaz. 1.000. Satu atau dua boleh kali ya? Ambil tengah jadi 3 aja, Ukti. Boleh. Baik, dari tadi saya lihat Uti Inayah mengangkat tangan terus ya. Baik, saya beri kesempatan kepada Uti Inayah untuk bertanya. Tafadholi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Umi Inayah. Mohon izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana cara mengubah lelah menjadi lillah dengan kegiatan kuliah? Syukron, Ustaz. Afwan. Ini langsung jawab ini. Gimana moderator? Nah, Boleh ya langsung jawab ya, biar nggak lupa soalnya. Oke, bismillah. Syukron kepada Umi Inayah yang telah bertanya. Sebelumnya, mohon maaf, ini mungkin agak terbata-bata karena tenggorokan saya kering nih, lagi kurang fit juga. Tapi nggak apa-apa, insya Allah lelah menjadi lillah. Nah. Minumkan dulu Ustaz. Minumkan dulu Ustaz. Aman, Ustaz, santuy. Oke, tadi Umi Inayah bertanya bagaimana cara mengubah lelah menjadi lillah dalam keadaan kuliah ya. Sebenarnya mudah ya. Tadi juga kita telah memaparkan isinya, bagaimana cara merubah lelah menjadi lillah. Nah, dalam keadaan mahasiswi ataupun sedang berkuliah, sama, saya kan juga lagi berkuliah nih, yang mana kuliah itu ya tentu dibutuhkan kepada effort yang besar, yang mana dimulai dari kita ke kampus gitu kan, hari-hari ke kampus, orang bisa santai di rumah rebahan, kita malah ke kampus, kita menerjang panas, sekarang pun hujan ke kampus itu kan. Nah, kan tujuan kita apa? Mencari ilmu kan. Nah, jadi setiap detik, setiap langkah, setiap apapun yang kita habiskan untuk mencapai tujuan itu dengan dibarengi niat kita lillahi ta'ala, maka itu insya Allah lelah kita akan menjadi lillah. Nah gitu. Kenapa? Karena ya Allah, nggak apa-apa deh aku lelah sekarang, tapi jangan lelah nanti. Nah, ada tuh ustadz saya, beliau alumni Gontor, pernah bilang gini, waktu dulu pasangan di pondok gitu kan, pasangan di pondok, mau menghadapi masa-masa ujian, beliau bilang gini,
Hai anak-anakku, belajarlah segigih mungkin, belajarlah sekuat mungkin. Kenapa? Nggak apa-apa mata kita berlinang air mata dalam bulan Ramadan ini daripada harus berlinang air mata kesedihan pada bulan Syawal nanti gitu. Karena mereka ujian itu kan di bulan Ramadan gitu kan, dulu di bulan Ramadan. Nah, natijahnya ataupun hasil ujian itu keluarnya di bulan Syawal. Jadi kata Ustadz, nggak apa-apa kita lelah, kita mati-matian keluar air mata kita ini karena kita lelah belajar sekarang daripada harus menahan air mata kesedihan pada bulan Syawal nanti. Nah, itu. Jadi kan hasil nggak mengkhianati usaha itu kan real kan. Nah, jadi lelah yang kita rasakan sekarang itu nggak apa-apa. Itulah proses pembentukan jati diri kita. Itulah yang membentuk kita menjadi lebih dewasa. Itu apa yang kita kerjakan sekarang. Maka proses ini kita rasakan aja. Kita dan kita bilang, ya Allah aku lelah, ya Allah aku capek, nggak mau lagi berproses kayak gini. Mending aku keluar aja gitu kan, jangan. Tapi ya Allah nggak apa-apa, aku tahan capekku sekarang, aku tahan lelahku sekarang. Semoga Engkau ridha dan cinta kepadaku ya Allah. Sehingga apa? Lelah yang kita rasakan menjadi lillah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu ya kurang lebih. Syukron Ustaz. Afan. Barakallahu fiik. Semoga Allah lancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya. Barakallah. Lanjut kepada pertanyaan kedua yang akan saya beri kesempatan kepada Akhi M. Tafadhol. Tafadhol kepada Akhi M. Afwan, Ana. Silakan Ustaz, Ya. silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Farid dari Jakarta. Muhammad Farid Ustaz. Farid, Masya Allah. Muhammad Farid dari Jakarta. Silakan Ustaz Muhammad Farid. Izin menanyakan Ustaz. Ana ada pengalaman minggu-minggu ini ada problem teman Ana dengan kelas sebelah Ustaz. Jadi teman Ana ini dijauhi oleh kelas sebelah dikarenakan kelas sebelah ini tidak berkontribusi oleh organisasinya yang diikuti. Jadi teman Ana ini menghukum mereka dengan hukuman yang sudah benar, tapi pandangan mereka salah Ustaz. Lanjutnya, Ana ini berdoa untuk meluluhkan hati mereka. Tapi Ana yang bingungkan ini, di beberapa teman kelas sebelah Ana ini, ada yang non-muslim Ustaz. Apakah bisa meluluhkan hati mereka? Sedangkan saudara-saudara kita juga butuh waktu gitu Ustaz. Oke. Afan, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Muhammad Farid dari Jakarta. Jadi inti dari pertanyaan ini, apakah kita boleh mendoakan orang non-muslim gitu ya? Nah Ustaz. Oke, sebelum menjawabnya, dalam sebuah organisasi itu ya tentulah itu akan menjadi hal yang biasa di mana ada orang yang sebagian orang memberikan apa yang dia bisa seluruhnya, kerja dia, lelah badan dia, uang dia berikan kepada organisasi itu. Nah, ada juga orang-orang yang dalam organisasi itu hanya numpang nama gitu.
Ya kita juga sama-sama tahu kan, karena Ana juga orang organisasi ya. Untuk disclaimer itu, Ana sekarang ketua organisasi IPKI di Mesir. IPKI itu apa, Ustaz? IPKI itu Ikatan Persaudaraan Karya-Karya Indonesia di Mesir. Nah, jadi Ana tahu ada yang dia emang kerja lillah gitu kan, ada juga yang hanya numpang nama. Itu wajar, itu hal yang biasa di sebuah organisasi. Maka ketika ada yang nggak kerja, ada yang nggak suka dengan kita, itu wajar. Kita kan tadi udah ngomong tuh, jangan sampai lelah fisik kita itu menjadi lelah secara psikologis, menjadi lelah secara spiritual. Jangan overthinking. Biasa aja. Nah, toh juga kita yang telah kita yang udah mati-matian kerja untuk organisasi, Allah akan balas apa yang kita berikan sekarang, gitu kan? Walaupun habbah gitu, walaupun sebiji sawi sekecil itu, Allah juga akan membalas apa yang kita kerjakan. Makanya ketika ada orang yang seperti itu dinasihati baik-baik. Nah, ketika dia melanggar dan diberikan hukuman, ya tentu dia harus menerima. Nggak boleh dia nggak menerima. Dengan syarat hukuman itu sesuai apa yang disepakati, apa yang telah ada di peraturan, gitu kan. Nah, kalau dia nggak terima, gimana Ustadz? Ya udah, biarin aja. Itulah yang membedakan antara orang yang sudah dewasa dengan orang yang masih kekanak-kanakan. Karena ketika kita mengambil suatu keputusan itu, pasti kita harus berani bertanggung jawab kepada konsekuensi daripada putusan yang kita ambil, gitu kan? Gitu kurang lebih ya. Kemudian antum udah benar, Ustaz Muhammad Fadil udah benar apa yang antum lakukan, mendoakan teman-teman. Udah benar, lanjutkan, jangan dikurang-kurangi. Karena ketika kita berdoa, ya Allah, aku pengen ini, pengen itu, ya Allah ampunkan dosaku, keluargaku, orang tuaku, itu doa yang biasa. Tapi ketika kita bisa mendoakan kepada musuh kita, lawan kita, ya Allah, lembutkan hati dia. Ya Allah, ampunkan dosa dia. Itu the another level. Itu sudah mulai naik tingkatan kita. Nah, dari yang doa tadi hanya doa orang awam, lalu kita sudah naik levelnya menjadi doa orang yang di atas orang awam gitu. Nah, namun kepada saudara kita yang non-Islam, dalam Islam itu kan enggak membuat kita jadi kaku. Bukan ajaran yang membuat kita jadi acuh tak acuh dengan orang lain, tak. Tapi Islam itu ada untuk memberikan hudud, memberikan batasan-batasan yang harus kita patuhi. Nah, itu juga demi kebaikan kita. Nah, jadi dalam Islam itu kita nggak boleh mendoakan teman-teman kita, saudara kita senegara non-Islam dalam hal ini, dengan kita nggak boleh mendoakan mereka kecuali ya Allah, Allahumma hadih siratal mustaqim. Ya Allah, berikan dia hidayah kepada jalanmu. Hanya ini yang bisa kita doakan kepada saudara kita yang belum Islam. Nah, gitu. Supaya apa? Ketika Allah memberikan hidayah kepada dia masuk Islam dengan berkah doa kita. Yang pertama, kita sudah kafa'ili, mendapatkan pahala. Kemudian alhamdulillah teman kita saudara kita yang bukan Islam itu masuk Islam, dan barulah kita boleh mendoakan dia dengan ya Allah, bahagiakan dia, ampunkan dosa dia, dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi kita hanya boleh mendoakan saudara kita yang bukan Islam itu dengan doa, ya Allah, berikanlah dia hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Dua pertanyaan sudah terjawab. Dilanjutkan pada pertanyaan terakhir. Akan saya beri kesempatan kepada Ukhti Desti. Tafadhali Ukhti Desti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rahmadani dari Sumatera Barat. Wah, Sumatera Barat. Lancak mana? Oke, Saya ingin silakan bertanya, Ustazah. apa tuh, bagaimana ya caranya agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama? Terima kasih, Mhm. Ustadz. Oke. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiq, Ustazah Desi dari Sumatera Barat ya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita tidak kembali terjerumus kepada dosa yang kita lakukan gitu ya. Sebenarnya simpel ya. Gimana caranya Ustadz? Yaitu dengan kita beriman kepada Allah. Masih umum. Nah, gimana caranya Ustadz beriman kepada Allah? Yaitu meningkatkan ketakwaan kita. Dengan cara meningkatkan ketakwaan kita. Peningkatan ketakwaan itu terbagi lagi. Yang pertama, ziyadatut ta'ah. Yang kedua, tarkul ma'asi. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan taat amal ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan dosa ataupun maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Nah, sudah menjadi hal biasa ya. Namanya juga kita kan manusia biasa kan, bukan manusia super. Bukan, kalau malaikat itu dia itu tidak ada hawa nafsunya. Makanya dia bisa taat, tak pernah dia bermaksud kepada Allah. Nah, makanya manusia itu sebenarnya kita harus bersyukur loh, telah dijadikan oleh Allah itu sebagai seorang manusia. Nah, yang mana kita diberi akal dan hawa nafsu. Kalau binatang itu kan hanya diberikan hawa nafsu. Kalau malaikat itu kan diberikan akal ya. Nah, jadi malaikat itu nggak pernah bermaksud kepada Allah. Karena kenapa? Mereka nggak punya nafsu. Sedangkan binatang itu mereka nggak tahu cara beribadah kepada Allah. Walaupun mereka itu tidak dibebankan dosa ya, karena mereka nggak punya akal. Makanya manusia itu, jika kita ini berbuat hal-hal positif, jadi kita itu lebih mulia daripada malaikat. Ketika kita mengerjakan hal-hal yang negatif, kita bisa jadi lebih hina daripada binatang. Nauzubillah. Maka gitu ya, caranya adalah meningkatkan ketakwaan kita, yaitu ziyadatut ta'ah wa tarkul ma'asi. Meningkatkan taat kepada Allah, yaitu dengan sholat 5 waktu tepat waktu, kemudian dibarengi dengan sholat sunnah rawatibnya, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Kemudian kita sholat sunnah tahajud, taubah, sholat sunnah wudu, ngaji, gitu kan, zikir kepada Allah. Nah, dan meninggalkan dosa-dosa kita, maksiat apa yang telah kita kerjakan, yaitu apa? Ya Allah, aku meninggalkan maksiat ini karena aku ingin dekat kepadamu, gitu doanya. Dan kita meninggalkan apa yang telah kita kerjakan daripada hal-hal negatif, maksiat gitu. Dan satu lagi, lazim an takuna nadiman bima'asiyatik. Itu kita harus menyesal terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bila terjerumus lagi, nggak apa-apa, kita tobat lagi. Kemudian maksiat lagi, nggak apa-apa, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai kita lelah dengan maksiat yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kurang lebih Ustazah Desi dari Sumatera Barat. Barakallahu fiik. Oke, kita kembalikan kepada moderator. Silahkan. Halo, cek. Moderatornya di mana ini? Ada suara.
Halo. Ini mohon maaf ini belum, kenapa suaranya ini? Gangguan ya? Kak Dma, tolong suaranya Kak. Baik, mungkin sinyal Kak Dma lagi bermasalah. Ana izin mengambil alih. Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa sesi dari pemaparan materi, kemudian ice breaking selama 3 menit, kemudian ini sesi tanya jawab, dan tanpa kita sadari kita sudah hampir berada di sesi terakhir, yakni sesi doa. Maka dalam hal ini ya Anda meminta tolong kepada Al-Mukarram Al-Fadil Ustadz Beri Khalid Ar-Rahman untuk mengkholifai doa pada kajian kita malam hari ini. Oke teman-teman, tanpa kita rasa kita telah berada di penghujung acara kita yang berkah ini insyaallah. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah supaya apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita laksanakan pada hari ini, waktu kita habiskan untuk sharing-sharing bareng ini, supaya Allah meridhai dan bernilai di sisi Allah. Maka kita tutupi dengan doa. Mari sama-sama kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمن تقصيراتنا يا الله يا رب العالمين اللهم افتح لنا صدورنا بنور علمك اللهم افتح لنا يا الله زيادة طاعتك اللهم بارك لنا فيما عملنا يا الله ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami, dosa yang telah kami lakukan ya Allah, dosa orang tua kami, saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan yang telah kita lakukan, yang telah kami lakukan ya Allah. Kami bermunajat kepadamu, sungguh kami menuju kepada Engkau ya Allah dengan banyak harapan, dengan banyak cita-cita yang kami bawa ya Allah, dengan harapan Engkau mengabulkan serta menganugerahi kami apa yang kami cita-citakan ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami ini hamba yang hina dina di hadapan Engkau ya Allah, banyak melanggar apa yang Engkau suruh ya Allah. Tapi kami yakin bahwasanya rahmat-Mu itu awsa, lebih besar daripada apa yang kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah majelis ini ya Allah majelis yang berkah,
majelis yang dipenuhi oleh malaikat-malaikat, yang mana malaikat tersebut rebutan untuk mencatat amal-amal baik kami, ya Allah. Jadikan ya Allah setiap yang hadir di majelis ini, Engkau ringankan bebannya, Engkau selesaikan segala urusannya, Engkau berikan kenajahan, kesuksesan dalam kuliahnya, ya Allah, dalam sekolahnya, ya Allah, dalam apapun itu, ya Allah, sehingga mereka tergolong kepada orang-orang yang mencintaimu, ya Allah, dan sama-sama kami Engkau kumpulkan di surgamu nanti. Amin ya rabbal alamin. اللهم استجب دعاءنا يا ربنا ببركة مصر والأزهر وببركة القرآن وببركة نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا يا الله ببركة مكة والمدينة والأقصى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa yang kita panjatkan serta Allah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa terus istiqamah dalam komunitas yang insya Allah akan bernilai di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembalikan kepada moderator. Silakan Ustaz. Masya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb. Israf awalan, Ustaz. Israf. أي يلا بنا نشرب أي حاجة. من هنا يفهم لغة العربية فعليه يتحدث بها. Fahimtu anil lughatul arabiyyah qalilan wa qalilan. هل فهمتم؟ Alhamdulillah. Kita semua sudah tanpa kita sadari, kita semua telah menyelesaikan qad hadaina hadzal barnamaj. Kita semua sudah sampai, sudah menyelesaikan acara pada malam hari ini dan kita semua sampai ke sesi terakhir yakni al-ihtitam. Maka dari itu marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ana ucapkan ribuan terima kasih, syukran kasiran, jazakumullah khairan kepada Ustazina Al-Fadil Ustaz Beri Halik Ar-Rahman. Wa iyyak, afwan. Makasih buat semuanya juga. Tak lupa juga Ana sampaikan ucapan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang sudah istiqomah dari awal sampai akhir. Dari pertama kita buka acara ini sampai kita penutup ini, semoga kita semua mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Ana
Juga mohon maaf apabila selama Anda menjadi moderator pada malam hari ini terlalu banyak bercanda ataupun ada kata-kata yang nyeleneh ataupun ada kata-kata yang salah. Kepada teman-teman saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Inilah yang dapat saya sampaikan dan inilah yang dapat saya berikan dan saya ucapkan kepada teman-teman. Jadi apabila ada kata-kata yang menyinggung baik dari perkataan yang kurang baik di telinga teman-teman sekalian, Anda mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kepada Ustadz, syukran kasiran Ustadz, semoga apa yang antum kerjakan di sana mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan Amin. antum Ya selalu Rabbal dijaga Alamin. oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang antum cita-citakan selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.